wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halifa Umat Ternate dengan NPM 110116006 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Penentuan Arah Kiblat Masjid Sigilamo Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate adalah salah satu dari 4 kesultanan terbesar di Maluku Utara. Di Kesultanan Ternate terdapat 4 masjid kesultanan, yaitu Sigilamo, Sigiheku, Sigicing, dan Landar Kulon Cucu. Sigilamo adalah masjid Kesultanan Ternate yang terbesar dan tertua. Masjid Sigilamo ini menjadi ikon budaya dan peradaban Islam di Kesultanan Ternate. Sejak awal didirikan Sigilamo ini pada tahun 1629, telah ditetapkan arah kiblat saat itu. Akan tetapi seiring perkembangan zaman dengan kehadiran teknologi yang semakin canggih dan kehadiran alat teodolit dalam perhitungan ilmu falak, dan setelah dilakukan pengukuran dan perhitungan ilmu falak, didapatkan bahwa terdapat deviasi atau selisih antara arah kiblat Sigilamo yang saat ini dengan arah kiblat yang sebenarnya. Akan tetapi tokoh adat dan tokoh masyarakat enggan untuk mengubah posisi arah kiblat Sigilamo tersebut dikarenakan karena penghormatan kepada leluhur serta kesakralan dari Sigilamo tersebut. Selanjutnya, dalam landasan teori, saya mengangkat dari segi geografis, fikih, dan historis. Secara geografis, arah kiblat berkaitan dengan letak geografis suatu tempat, yaitu berhubungan dengan jarak suatu tempat ke garis lintang dan jarak suatu tempat ke garis bujur. Secara fikih, para ulama sepakat untuk kewajiban menghadap kiblat bagi setiap orang yang hendak mengerjakan sholat, yaitu menghadap ke Ka'bah yang berada di Mekah. Akan tetapi, muncul persoalan apabila orang tersebut jauh dari Ka'bah yang berada di Mekah. Dengan demikian, para ulama membagi 2 kewajiban dalam menghadap kiblat, yaitu kewajiban pertama, kewajiban bagi orang yang hendak mengerjakan sholat, yaitu yang dapat melihat Ka'bah secara langsung, dan yang kedua, kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung. Secara historis, sejarah arah kiblat telah ditentukan sejak awal pembangunan Sigilamo. Sejak awal pembangunan Sigilamo ini didirikan atas gotong royong sultan, pemangku adat, dan masyarakat setempat. Pada awal penetapan arah kiblat itu dilakukan pengukuran atau penetapan menggunakan bambu, yaitu alat yang tradisional pada saat itu. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan saya di atas, dapat ditarik pembahasannya sebagai berikut, bahwa masyarakat Ternate menilai bahwa permasalahan kiblat bukanlah permasalahan mengenai arah, tetapi mengenai hati, yakni kolbu. Kemudian, mereka juga menggunakan konsep fikih menghadap kiblat cukup ke arahnya saja, yaitu jihatul Ka'bah, bukan ke arah bangunan Ka'bah, Ainul Ka'bah. Dapat dilihat bahwa arah kiblat Sigilamo saat ini adalah sebesar 270 derajat 0 menit 0 detik. Sedangkan arah kiblat yang sebenarnya setelah melakukan perhitungan ilmu falak, hasilnya adalah sebesar 290 derajat 24 menit 10 detik. Dengan demikian, terdapat deviasi arah kiblat pada Masjid Sigilamo sebesar 20 derajat 24 menit 10 detik. Di sini, saya akan menampilkan visualisasi dari keadaan arah kiblat Sigilamo jika dilihat dari software Google Earth. Software Google Earth ini dapat membantu dalam menentukan atau menetapkan arah kiblat. Berikut. Di sini terlihat di posisi gambar pertama posisi arah kiblat Sigilamo saat ini. Di posisi arah kiblat Sigilamo saat ini, saya menarik garis lurus yang berwarna merah. Dari garis lurus itu mengarah ke Kenya. Jadi berikut ini posisi Kenya adalah posisi arah kiblat Sigilamo saat ini. Selanjutnya, pada gambar keempat, garis di atas adalah garis yang mengarah ke Ka'bah, yaitu arah kiblat yang sebenarnya. Kemudian garis yang di bawah adalah garis yang mengarah ke Kenya. Berikut ini adalah gambar dari posisi arah kiblat Sigilamo yang saat ini dengan arah kiblat yang sebenarnya. Dilihat bahwa terdapat selisih yang cukup besar. Dilihat dari Google Earth telah nampak deviasi atau selisih yang cukup besar arah kiblat Sigilamo saat ini dengan arah kiblat yang sebenarnya.
Kesimpulan yaitu pentingnya akurasi penentuan arah kiblat itu karena berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Kemudian para tokoh adat dan masyarakat enggan untuk mengubah posisi arah kiblat, yaitu karena bentuk penghormatan kepada leluhur serta kesakralan dari sigil lamu tersebut. Mereka enggan untuk mengubah karena takut adanya gejolak serta gesekan antara ukhuwah umat Islam di Ternate. Kemudian yang selanjutnya, adapun akurasi arah kiblat Sigil Lamu saat ini, arah kiblat Sigil Lamu saat ini mengarah tepat ke arah barat, padahal sebenarnya arah kiblat sebenarnya dari Sigil Lamu adalah mengarah ke barat laut. Jadi terdapat deviasi sebesar 20 derajat 24 menit 10 detik. Selanjutnya, saran yang saya sampaikan pada kali ini itu perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya akurasi arah kiblat sebagai salah satu syarat sah sholat. Kemudian perlunya ada pemahaman yang sama antara tokoh adat, tokoh masyarakat dengan pemerintah mengenai arah kiblat, tetapi tetap memperhatikan nilai kultur serta adat istiadat yang di Ternate. Dan yang terakhir adalah perlu adanya sosialisasi mengenai posisi arah kiblat Sigil Lamu yang saat ini dengan menggunakan perhitungan ilmu falak. Demikian pemaparan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.